المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah masjid Al-Husnah yang selalu dan senantiasa diberkahi, dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para segenap asatiz, para segenap sesepuh dan orang-orang tua kita. Di sini ada Mukarram wal Muhtaram Ustaz Khalid Mawardi dan juga ayahanda Bapak Haji Arjum. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama dengan segenap orang-orang tua kita menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa melimpahkan, menganugerahkan kepada kita semua karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya, serta taufik dan hidayah-Nya. Wabil khusus pada petang hari ini, tepatnya di Jumat yang terakhir di bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan segenap anugerah, segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat panjang umur, mudah-mudahan menjadi nikmat yang menggiring dan mengantarkan kita untuk selalu dan senantiasa dapat istiqomah mengisi kehidupan kita di dalam ketaatan, di dalam memenuhi perbuatan-perbuatan baik. Mudah-mudahan perjalanan kita menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu senantiasa dibimbing pada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada minggu yang lalu tetap kita masih mengkaji, mendekat untuk bisa bersama-sama di dalam syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang pentingnya makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Bagaimana caranya agar kita betul-betul mendapatkan makarimul akhlak? Tentu yang namanya di sini makarimul akhlak, jamaah sekalian, adalah kebersihan dan kesucian jiwa kita. Karena dengan kesucian jiwa, kebersihan hati, kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung.
yang selalu senantiasa menghiasi hati kita dengan kebaikan-kebaikan, tentu akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Di dalam ayat Al-Quran juga jamaah sekalian banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang pentingnya jiwa yang bersih. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di antaranya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika nanti di akhirat, di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, harta dan anak-anak yang kita banggakan gak mampu membela kita di pengadilan Allah, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang betul-betul memiliki karakter Rabbani yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain juga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan, mensucikan jiwanya, dan sungguh cilaka orang yang mengotori hatinya. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan seluruh alam semesta ini, dengan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya yang terang benderang, wal qamari idza talaha, dan rembulan yang mengikuti, yang mengiringi matahari. Matahari tenggelam, kemudian diiringi dengan munculnya rembulan. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, demi siang yang terang benderang. Wal laili idza yaghshaha, demi malam ketika menyelimuti, menutupi atau menyelimuti manusia, menutupi cahayanya. Kemudian was-samai wa ma banaha, demi langit dan juga pembangunannya, pembentukannya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan penghamparannya. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan pengembangan dan pertumbuhan jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan pilihan di dalam hati manusia. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, jalan kefajiran, jalan kesesatan, jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Manusia tinggal pilih. Allah berikan ikhtiar. Allah tidak menyetir manusia, tidak mengarahkan manusia, tapi manusia milih mau jalan kejahatan atau jalan ketakwaan. Walaupun Allah tidak menyetir, tapi Allah menurunkan, Allah menurunkan petunjuk-petunjuknya. Allah menurunkan arahan-arahannya. Di antaranya diturunkannya Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam sebuah hadis dinyatakan jamaah sekalian, ana rahmatun muhdah, aku ini rahmat yang dihadiahkan untuk kalian semua. Allah, ini mestinya kita bersyukur dihadiahkan Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis yang lain juga dinyatakan, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk mengasih, menumbuhkan. Tadi kan
wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan pengembangannya. Allah udah membenamkan di dalam hati kita ini kebaikan-kebaikan, di dalam jiwa kebaikan-kebaikan. Namun kadang-kadang kebaikan-kebaikan atau tunas-tunas ini ketutup oleh lingkungan yang enggak benar, oleh pendidikan yang salah, oleh syahwat, ditutupi oleh selaput hitam. Allah menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad untuk membuka selaput-selaput hitam yang ada di dalam jiwa kita agar bersih lagi. Oleh sebab itu bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk mengasah, mengasihi, menumbuhkan jiwa-jiwa yang bersih di dalam diri manusia. Oleh sebab itu jamaah sekalian, patut bersyukur kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan hanya menciptakan kita kemudian didiemin begitu aja, dilepas begitu aja, enggak. Tapi Allah menciptakan kita, menjadikan kita, membenamkan di dalam hati kita ada fitrah, membenamkan lagi di dalam hati kita ini ada akal, ya. Membenamkan juga petunjuk-petunjuk, dan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad juga merupakan rahmat buat manusia. Kemudian jemaah sekalian, Allah menurunkan Al-Quran melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa? Agar manusia diarahkan jiwanya. Oleh sebab itu kita patut bergembira dan bersyukur menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam ayat Al-Qur'an sering dibaca di sini bagaimana kita diajak untuk senantiasa bersyukur, bergembira dan bersyukur menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Di dalam Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Rasul kepada seluruh manusia atas keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, atas anugerah rahmat yang Allah limpahkan kepada mereka, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira dan bersyukur. Ini jamaah sekalian, alangkah indahnya ini ayat kalau kita renungkan dalam-dalam. Berapa banyak udah tiap tahun kita ngadain maulid, berapa banyak itu Al-Quran ya ada di rak-rak masjid, di rak-rak rumah kita. Padahal itu anugerah, buku panduan kehidupan kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita nyentuhnya setahun sekali. Kalau bulan puasa kita nyentuh Al-Quran cuma baca Yasin ketika tahlilan atau ketika ada yang meninggal. Setelah itu jauh dari Al-Quran. Padahal ini anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh sebab itu tema kita saat ini, bersyukur itu akan menumbuhkan makarimul akhlak. Kita ingin betul-betul mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad yang di dalam Al-Quran dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri engkau wahai Rasul la'ala khuluqin azim. Udah pakai la'ala ya. Terdapat akhlak yang agung ya. Terdapat akhlak la'ala khuluqin azim, akhlak yang agung pada diri engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau tadi jemaah sekalian kita diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat dari Allah, kita diperintahkan untuk bergembira atas keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Yang mana sebenarnya? Apakah nikmat hidup? Apakah nikmat bernapas? Apakah nikmat-nikmat yang kita biasa makan? Nikmat yang mana ini yang kita disuruh diperintahkan untuk bersyukur?
Kalau kita bandingkan jamaah sekalian nikmat-nikmat tersebut, anggaplah nikmat dari pagi ini sampai malam hari. Banyak kan nikmat yang Allah berikan kepada kita kan banyak. Tapi enggak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita enggak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Dari tadi pagi dengan oksigennya yang mengalirkan yang dialirkan oleh darah ke dalam seluruh tubuh kita. Belum lagi makanannya, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Ternyata jamaah sekalian, nikmat-nikmat tersebut jika dibandingkan anugerah nikmat yang paling agung, yaitu diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat tersebut enggak ada apa-apanya. Kalau qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, nikmat mana yang betul-betul kita bergembira dan bersyukur? Apakah nikmat ketika kita dapat bernapas, dapat makan, itu hampir semuanya kita Allah anugerahkan. Bahkan binatang pun Allah berikan nikmat. Tapi nikmat yang paling utama adalah ketika diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kata syukur kalau betul-betul menimbulkan, menjadikan kita makarimul akhlak, potensi menjadi hamba Allah, menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, dibuka potensi tersebut untuk betul-betul tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bersyukur, akan menimbulkan, menjadikan kita memiliki makarimul akhlak. Mukmin yang betul-betul tunduk, mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah, mukmin yang betul-betul menjadikan nikmat yang Allah berikan menjadi potensi untuk dia menjadi mukmin yang sejati. Itu namanya makarimul akhlak. Makarimul akhlak. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kalau ada orang yang memperingati Maulid, kemudian dia bergembira, jadi panitia umpamanya, tapi sholat kagak, hubungan sesama masyarakat berkurang, tolong menolongnya minim. Terus kita mau bilang dia bersyukur menjadi hamba Allah dan akan membentuk dirinya makarimul akhlak? Enggak begitu. Yang namanya bersyukur menjadi makarimul akhlak ketika dia betul-betul menjadikan potensinya menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad untuk mendekat dan menjadi mukmin yang sejati. Di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, di antara mukmin yang sejati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kalau kita lihat dari gambaran umat Kanjeng Nabi Muhammad yang bersyukur itu, Muhammadur Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad ini utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Asyidda'u 'alal kuffar, dia betul-betul tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi saling sayang menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Kita bisa melihat tanda-tanda ciri umat Kanjeng Nabi Muhammad yang bersyukur, yang memiliki makarimul akhlak
Gambarannya gambaran orang yang ruku, gambaran orang yang sujud. Maksudnya apakah dia mukanya muka ruku, muka sujud? Itu bukan. Gambaran orang yang aqimus shalah nampak pada dirinya. Karena kata aqimus shalah jamaah sekalian bukan ketika lagi sholat, tapi pasca sholat ada athar, ada dampak dalam pribadi. Misalnya gini, aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat tercegah dirinya untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Bukan lagi sholat, orang lagi sholat gak bakalan ngerjain keji dan mungkar. Bukan lagi sholat, tapi pasca sholat, dampaknya sholat dia betul-betul ya tercegah dirinya untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ciri Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ya, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kita bisa melihat ciri-ciri umat Kanjeng Nabi Muhammad, ciri-ciri orang yang ada athar dampaknya sholat. Enggak sombong, selalu sayang menyayangi. Ruk'an sujjadan, enggak sombong ya. Selalu betul-betul empati sama orang, saling sayang menyayangi, tolong menolong. Itu makna ruk'an sujjadan. Simahum dan nampak dari mukanya ya, bekas-bekas orang yang sujud, bukan hitam ininya jidatnya, bukan. Min atharis sujud, bukan hitam. Kalau hitam siapapun juga bisa ya. Sujud aja cari tikar yang tikar yang agak kerasan dikit ya. Habis sujud agak lamain agak gituin sedikit, insyaallah hitam. Tapi yang namanya simahum fi wujuhim min atharis sujud, bukan itu maksudnya. Ada dampak dia orang yang sholat, tolong menolong, selalu hidupnya mencari keridhaan Allah, cari persatuan, berakhlak yang baik. Oleh sebab itu syukur ya, makna syukur dia akan betul-betul menimbulkan dalam dirinya makarimul akhlak. Atau di dalam ayat yang lain jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Rasul, Islam ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin. Aku mengajak semuanya untuk tunduk kepada Allah ala basiratin. Ya, dengan petunjuk yang pasti. Apa itu basirah? Al-Qur'an. Ya, ala basiratin, dengan petunjuk yang pasti, kebenaran yang aksiomatis, itu namanya basirah, burhan. Ulangi lagi ya. Qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Rasul, Islam ini adalah jalanku. Ad'u ilallah ala basiratin. Aku mengajak semuanya untuk tunduk kepada Allah dengan keyakinan dan pengetahuan yang kokoh. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi kalau ada ngaku umat Kanjeng Nabi Muhammad, ngaku dia bersyukur jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, tapi Nabi kemana akhlaknya, dia kemana, itu namanya bukan orang yang bersyukur dan menimbulkan makarimul akhlak. Bukan. Jadi kata syukur jamaah sekalian artinya syakara, artinya membuka potensi yang Allah berikan kepada kita. Potensi nikmat yang paling besar adalah menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Buka potensi tersebut menjadi umat-umat yang betul-betul umat rahmatan lil alamin. Kalau nabinya Nabiur Rahmah, maka umatnya harus ummatur rahmatan lil alamin. Terakhir ayat yang lain jemaah sekalian, Allah menegaskan sifat orang mukmin umat Kanjeng Nabi Muhammad. Di dalam Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina
idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang namanya orang beriman. Kata innama jamaah sekalian, namanya dalam bahasa Arab adatu hasrin, pembatasan, penghususan. Kalau orang Betawi bilang yang namanya orang beriman, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Allah, dia bergetar hatinya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Di antaranya kita juga nikmat yang paling terbesar, diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Al-Qur'an, zadathum imana, bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal, berjalan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya bersyukur, apalagi bersyukur menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma sekedar perayaan seremonial, habis itu pasang petasan, makan nasi kebuli, pulang, besoknya maksiat lagi. Bukan bersyukur namanya. Bukan di sini ya, maaf ya, bukan di sini. Tempatnya jauh ya, agak jauh dikit. Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah jamaah sekalian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.